Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, di sini saya akan menceritakan kisah Nabi Ayub alaihi salam. Kesabaran yang berbuah nikmat. Kisah Nabi Ayub alaihi salam disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 4 kali. Salah satunya dalam surat Sof ayat 41 hingga 44. Dalam kisah ini, kita akan menyaksikan kesabaran Nabi Ayub yang diberi cobaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berturut-turut. Kehilangan harta benda, anak-anak, dan menderita penyakit di sekujur tubuhnya. Nabi Ayub hidup di sebuah daerah bernama Hara di sekitar Syam bersama istri dan anak-anaknya. Ayub alaihi salam adalah seorang nabi yang sangat kaya raya di negerinya. Beliau memiliki lahan pertanian yang luas dan hewan ternak yang banyak. Dengan semua harta benda yang dimiliki, Nabi Ayub tidak lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau selalu mempergunakan hartanya untuk kebaikan seperti bersedekah dan memberi pekerjaan kepada orang yang membutuhkan. 20 tahun berlalu, Allah memberi cobaan kepada Nabi Ayub. Pertama, semua tanaman dan hewan ternaknya mati, terserang hama penyakit. Tidak ada satupun yang tersisa. Meskipun begitu, Nabi Ayub tetap bersyukur kepada Allah dan lebih rajin beribadah. Berikutnya, anak-anak Nabi Ayub yang berjumlah 12 orang meninggal dunia. Namun, beliau tetap bersyukur dan semakin menambah keimanannya kepada Allah sembari menghibur istrinya. Pada suatu hari berikutnya, ketika Nabi Ayub bangun tidur, tiba-tiba seluruh tubuh Nabi Ayub dipenuhi luka yang tidak sedap dipandang oleh mata. Meski begitu, beliau tetap bersyukur dan pasrah kepada Allah. Hari demi hari berlalu, penyakit Nabi Ayub semakin parah, sehingga menyebabkan orang-orang di sekitarnya menjauhinya. Mendengar hal itu, Nabi Ayub hanya diam dan tetap bersabar. Akhirnya, Nabi Ayub dan istrinya meninggalkan negeri itu dan tinggal di suatu tempat yang jauh dari pemukiman penduduk. 18 tahun berlalu, usia Nabi Ayub semakin bertambah, lanjut dan mulai kesulitan dalam beraktivitas. Selain disebabkan karena usia, juga karena penyakitnya yang tak kunjung sembuh. Setiap hari, Nabi Ayub selalu bersabar dan berikhtiar sampai semua hartanya habis. Hal itu menyebabkan Nabi Ayub dan istrinya hidup serba kekurangan. Meskipun begitu, Rahma, sang istri, sangat setia mendampingi beliau. Hari demi hari penyakit Nabi Ayub semakin parah dan mempersulit untuk beribadah. Seketika itu terdengar suara dari langit seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, surat Sof ayat 42. Allah berfirman, "Hentakanlah kakimu, inilah air yang sejuk untuk mandi dan minum." Saat mendengar suara itu, Nabi Ayub bangkit dari ranjang dan menghentakkan kakinya ke tanah. Lalu muncullah air. Kemudian ia gunakan air yang memancar itu mandi dan minum. Seketika hilanglah semua penyakit daripada Nabi Ayub. Ketika istri Nabi Ayub yang baru masuk ke dalam rumah kaget melihat sosok laki-laki di dalam kamar Nabi Ayub. Laki-laki itu berbalik badan dan berkata kepada Rahmah, "Wahai istriku, tidakkah engkau mengenaliku? Aku Ayub, suamimu." Keesokan harinya, berita tentang kesembuhan Nabi Ayub sampai ke telinga orang-orang. Mereka beramai-ramai mendatangi rumah Nabi Ayub dengan membawakan berbagai macam hadiah. Kemudian,
Allah memberi kekayaan hingga 2 kali lipat dari hartanya yang dulu dimilikinya. Selanjutnya, Allah memberi karunia kepada istri Ayub. Kemudian, ia pun hamil anak kembar selama beberapa kali seperti yang disebutkan dalam Al-Quran. Surat Shaf ayat 43. Dan kami anugerahi dia dengan mengumpulkan kembali keluarganya. Dan kami lipat gandakan jumlah mereka sebagai rahmat dari kami dan pelajaran bagi orang yang berpikiran sehat. Demikianlah akhir kisah Nabi Ayub alaihi salam yang diberi ujian bertubi-tubi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini: pertama, hendaklah kita selalu bersabar saat ditimpa cobaan. Kedua, inna ma'al usri yusra. Di balik kesulitan ada kemudahan seperti yang dijanjikan Allah dalam Al-Quran. Dan yang ketiga sekaligus yang terakhir, jangan lupa untuk berdoa dan berikhtiar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu mendengar doa hambanya yang beriman. Demikianlah cerita dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.